Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali kita pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengisi bejana hidup kita dengan firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah sedang dan akan terus menolong kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa berfirman kepada kami, karena firman Tuhan ini menyemangati kehidupan kami, dan bahkan dengan firman-Mu inilah yang menghidupkan kami dari berbagai tantangan dalam kehidupan yang kami hadapi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab saat ini dalam Matius pasal 24 ayat 42 dan 44. Saya baca firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 42 dan ayat 44, bunyinya seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk melihat, memahami juga tentang Tuhan yang dalam hal ini Tuhan datang di musim kemarau. Pesona hidup yang saya sampaikan di sini berbicara tentang ketika musim kemarau sudah berlangsung begitu lama, ya, cukup lama, bahkan sangat lama. Pasti banyak orang kepanasan, bahkan merasa tersiksa, ya, begitu payah, termasuk kalau kita lihat dalam hal ini dari cerita yang ada, para pekerja kebun, ya. Tuan pemilik kebun pasti dia sangat prihatin atas nasib daripada para pekerja dalam musim kemarau. Pada suatu hari yang tentu panas terik di siang hari, Tuan ini pergi mengunjungi para pekerja yang ada. Dia membawa banyak air minum supaya para pekerja itu tidak mengalami dehidrasi, dan juga membawa makanan karena mereka pasti sudah kehausan, sudah kelaparan. Saat tiba di kebun, ini tuan kebun ini sangat kaget, terkejut melihat para pekerja sudah tidak bekerja lagi. Mereka hanya duduk-duduk dan tidur-tiduran di bawah pohon yang rindang. Mereka dikatakan dalam tanda kutip ketangkap basah karena tidak tahu saat Tuhan mereka akan datang. Saudara-saudara, dari pesona kehidupan ilustrasi yang ada ini, kita memperoleh pesan ketika dalam kita hidup di zaman akhir. Kalau kita perhatikan itu dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, ya, di zaman akhir. Di zaman akhir banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, dan banyak derita kita hadapi. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, banyak orang jadi patah semangat, mulai tidak aktif, mulai mundur, atau dalam tanda kutip dikatakan duduk dan tidur-tiduran dengan berbagai alasan. Padahal saudara-saudara, jika kita sudah makin lelah berjalan, berarti tujuan sudah makin dekat. Makin berat tantangan dunia, berarti kedatangan kembali Tuhan Yesus sudah makin dekat. Karena itu
bersiap dan berjagalah. Firman Tuhan saya sudah baca tadi mengingatkan kepada kita, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi siap sedia karena dia datang pada saat yang tak kamu duga. Jangan melakukan seperti cerita yang ada ini, ketika cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius pasal 24 ayat 48 sampai 51. Hamba itu berkata dalam hati, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Ternyata tuannya datang pada hari yang tak disangkanya, lalu membunuh dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dari cerita yang ada ini mengingatkan kepada kita supaya dalam kehidupan kita jangan kita menjadi orang-orang munafik dalam hidup ini. Jauhilah kemunafikan itu. Mari dalam kehidupan ini kita tetap warning, kita tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Siap sedialah selalu dalam hal ini, karena Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga. Tuhan akan menolong kita supaya kita tetap berjaga, berdoa, siap sedia dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan di mana kita ada. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin.